Halo, selamat malam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita awali ibadah ini dengan menaikkan Mazmur 116 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 19 dengan bersahutan. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia mendengarkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ya Tuhan, aku ini hambamu, aku hambamu, anak hambamu perempuan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan. Amin. Menyanyikan kasih setiamu selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setiamu selamanya, menyanyikan selamanya. Kututur kata-katamu, kasih setiamu Tuhan, kututur kata-katamu, kasih setiamu Tuhan, menyanyikan kasih setiamu selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setiaku selamanya, menyanyikan selamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah Kamis Putih ini kita mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang kasih Tuhan, bagi yang di luar bisa membuka handphone-nya, karena sudah dikirim liturgi di WA Group GKJ Kota Gede yang bagian itu. Saudara terkasih, tidak banyak orang yang suka melayani, apalagi melayani dalam keadaan tanpa imbalan. Namun Kristus sudah membayar dan harganya lunas. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Malam ini saudara, kita merayakan Allah
yang telah membeli kita dengan darahnya yang kudus. Apakah kita telah memuliakan Dia dengan hidup dan tubuh kita? Dalam kehidupan ini, tentu kita banyak berkata dan bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, marilah dengan penuh penyesalan kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena kita seringkali tidak memuliakan Tuhan dengan tubuh kita melalui kata, karya, dan kesempatan yang Dia beri. Pengakuan dosa ini juga akan dirangkai sekaligus dengan sakramen perjamuan kudus. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat bahwa ibadah ini akan juga dilayankan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada, pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa pribadi. Ya Tuhan, inilah seru doa dan pertobatan kami. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami yakini Tuhan menolong kami, Tuhan mengampuni kami, dan Tuhan melayakkan kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, dan sebagian kasih, marilah kita mengakui akan segala keterbatasan dan dosa kita. Seraya kita menaikkan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 27, yang pertama sampai ketiga, meski tak layak diri.
karena kasih Kristus yang besar, saudara diampuni. Karena kasih karunia yang besar, saudara diselamatkan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menggerakkan hati kami untuk bersama-sama beribadah, untuk mengawali rangkaian Trihari Suci yang kami awali dengan ibadah Kamis Putih, sekaligus juga di mana kami Tuhan bersama-sama panggil dan layakkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Sungguh ini adalah anugerah yang luar biasa, anugerah yang ketika kami mencoba melihat kehidupan kami adalah orang-orang yang seringkali mendukakan hati Allah, tetapi Engkau berkenan senantiasa memanggil kami untuk selalu datang, mendekat, melekat di dalam kasih-Mu. Oleh karena itu kami serahkan ibadah kami di saat ini dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati supaya ibadah ini sungguh menjadi sarana iman kami dikuatkan, diteguhkan, sekaligus kami mampu menghayati akan segala penderitaan dan karya Kristus yang nyata dalam kehidupan kami, yang membuat kami kemudian berpegang erat di dalam iman dan pengharapan kami kepada Engkau. Dan saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan bisa kami pahami, bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan firman-Mu ini boleh menjadi dasar untuk kami memperbaiki sikap kehidupan dan pelayanan kami. Kami serahkan hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan layakkan agar apapun yang hendak hamba-Mu katakan turut dengan kehendak Tuhan.
Di dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini akan diambilkan dari Yohanes 13, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17, kemudian dilanjutkan dari ayat 31 sampai dengan 35. Yohanes 13, ayat 1 sampai 17, dan kemudian dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Tapi saat ini akan kita baca mulai di ayat 12b sampai dengan ayat 17, dan kemudian kita lanjutkan di ayat 31 dan 35. Kita baca di ayat 12b dan kemudian sampai dengan ayat 17, kemudian disambung ayat 31 sampai dengan 35. Dan demikian firman Tuhan. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita sambung di ayat 31 sampai dengan 35 dengan perikop perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Hosea. Saudara-saudara yang terkasih, tema khotbah di saat ini adalah melayani dengan hati. Melayani dengan hati. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Di Tuhan kita boleh dikumpulkan dalam ibadah kita, baik kita yang saat ini datang di gereja ini, juga kita yang saat ini beribadah secara online di tempat kita masing-masing. Mari
Terlebih dulu saya mengajak kita semua untuk saling menyapa kanan kiri depan belakang sambil mengucap damai sejahtera bagi saudara. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul melayani dengan hati. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sembari kita kipas-kipas, mari saya mengajak kita semua untuk berimajinasi, membayangkan kalau kemudian kita saat ini sedang mengadakan perjamuan terakhir dengan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, menjadi siapa diri kita di dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu? Bayangkan dulu, kira-kira saudara ini layaknya, cocoknya itu menjadi siapa? Sudah berimajinasi, kira-kira saya cocoknya menjadi siapa? Ada yang berimajinasi dirinya adalah Petrus. Selanjutnya. Petrus ini adalah seorang yang penuh semangat, yang berani, yang vokal, tapi gampang goyah sekaligus emosional. Ada yang bayangkan seperti Petrus? Ada. Oke, selanjutnya. Ada yang membayangkan seperti Yohanes? Tidak ada. Ada. Karakter Yohanes ini seperti apa toh? Dia itu dekat dengan Yesus. Murid yang dikasihi. Kalau kita membaca di Yohanes 13 ayat 23. Yohanes adalah seorang pendengar yang baik, tapi kelemahannya adalah dia kurang proaktif, sekaligus terkesan eksklusif. Ada? Atau jangan-jangan ada yang membayangkan dirinya seperti Yudas. Yudas ini ada baiknya loh. Dipercaya dalam komunitas. Dia adalah orang yang bisa berbaur dengan siapa saja. Tetapi ya itu, endingnya adalah dia mengkhianati Yesus. Nah, seringkali kita memasuki ibadah Kamis Putih maupun juga ketika kita mengikuti ibadah perjamuan kudus, seringkali kita membaca peristiwa perjamuan ini dari perspektif, dari cara pandang, dari kalau sekarang yang ngetren POV, point of view, dari orang luar yang tidak ikut bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Tetapi mari kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam perjamuan kudus adalah gambaran real bahwa diri kita adalah juga seringkali menjadi cerminan dari para murid Yesus yang ketika itu ikut bersama-sama dengan Yesus. Entah siapapun kita, bahkan kalau kemudian kita membayangkan diri kita adalah Yudas Iskariot, tetapi Tuhan mencintaimu sampai akhir. Selanjutnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Yesus mencintaimu sampai akhir. Kalau kita membaca di Yohanes 13 ayat 1,
Ketika itu Yesus sudah tahu saatnya akan tiba. Dan apa yang dilakukan, dia melakukan hal terakhir untuk para muridnya, yaitu dia melayani para muridnya dalam sebuah peristiwa, yaitu pembasuhan kaki. Dia mencuci kaki para murid-muridnya, termasuk juga Yudas. Ada yang sudah nonton film The Last Supper? Ibu-ibu Esther kemarin sudah nonton bareng. Di situ terlihat dengan jelas bahwa semua murid Yesus dibasuh kakinya, bahkan termasuk Yudas. Yesus tahu bahwa Yudas ini hendak mengkhianatinya, tetapi dia tidak mempermalukan Yudas di depan para murid-muridnya. Dia melayani semua muridnya, walaupun ada satu yang mengkhianati, dia melayani dengan hati, bahkan termasuk kepada orang yang menghancurkan hatinya. Inilah cinta yang sejati. Bukan sekedar bagaimana kita mengasihi Yesus, tetapi bagaimana Yesus tetap mengasihi Yudas, dan bukan cuma mengasihi, Yesus melayani Yudas. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bahwa melayani dengan hati itu bukan sekedar tindakan, tetapi sikap hati. Yesus membasuh murid-muridnya bukan karena mereka layak. Ia melakukan itu karena ingin memberikan sebuah keteladanan. Kita baca lagi di ayat 15, dikatakan demikian. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi melayani itu harus melibatkan hati. Bukan sekedar tindakan sesaat, impulsif semata, bukan soal aktivitas yang ingin diperlihatkan kepada orang lain, tetapi bagaimana melayani dengan hati adalah tindakan yang melibatkan kesungguhan hati kita. Kalau kita membayangkan posisi kita diri seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, Yesus tahu betul siapa Yudas, tetapi ia tetap membasuh kakinya. Bayangkan dengan kita, kalau kita sudah tahu ada orang yang menyakiti kita, apakah kita mau melayaninya? Jangankan melayani, menyapa, angel rasanya. Jangankan berbuat baik kepadanya, sekedar salaman, abot. Apalagi orang itu menyakiti kita berulang kali dan seakan-akan tidak bersalah. Bahkan dia playing victim, dia yang seakan-akan menjadi korbannya, bukan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, panggilan kita saat ini adalah yang pertama, mari kita diajak untuk mengasihi Yudas di dalam hidup kita. Memang bukan perkara yang mudah untuk kita mampu mengasihi orang yang menyakitkan. Mengasihi orang lain yang baik itu gampang. Melayani orang yang sefrekuensi dengan kita itu semua bisa. Tetapi justru kasih yang sejati adalah yang sudah ditunjukkan oleh Yesus, bagaimana dia tidak membeda-bedakan semua muridnya, memberikan hal yang sama kepada muridnya, walaupun ada salah satu dari muridnya yang menyakiti dia dan mengkhianati dia. Tetapi juga jangan salah saudara-saudara, seringkali justru diri kita adalah Yudas bagi Yesus. Bukankah seringkali kita mengkhianati Yesus dengan kompromi terhadap dosa-dosa yang kita lakukan? Bukankah kita seringkali menjadi Yudas ketika kita tidak setia akan panggilan kita sebagai orang Kristen? Kita adalah
Yudas-Yudas yang hidup di zaman sekarang, ketika kita malu mengakui bahwa diri kita adalah pengikut Kristus, bahkan kita dengan mudah meninggalkan iman kita, beralih kepada yang lain, dan melupakan bahwa Kristus senantiasa mencintai kita sampai selama-lamanya. Ia berkenan untuk senantiasa membasuh kita. Bahkan ketika kita menginjak-injak hati Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya. Slide selanjutnya. Untuk aplikasi dalam kehidupan kita, adakah Yudas dalam hidup saudara? Adakah orang yang menyakiti saudara, mengkhianati saudara, dan menyulitkan saudara? Maka hari ini Yesus mengundang saudara. Tetaplah melayani mereka, bukan karena mereka layak, tetapi karena kasih Yesus lebih besar dari rasa sakit kita. Apakah justru diri kita saat ini sedang menjadi Yudas? Diam-diam hidup kita menjauh dari kasih-Nya. Maka hari ini juga Yesus menyatakan kasih-Nya kepada saudara. Ia datang mengetuk pintu hati saudara. Ia ingin datang masuk di dalam hati saudara, membasuh saudara. Dan maukah saudara membiarkan Yesus melayani dan mengubah hidup saudara? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam ayat 34 mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Saudara, Kristus sudah melayani saudara. Walaupun kita sering kali menyakiti dia, tetapi dia mencintai saudara sampai akhir. Tetaplah setia kepadanya dan mari kita melayani sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Cukup. Saat ini kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, tetapi oleh anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita lantunkan lagu Maukah Jadi Ratu. Yang terpecah bagiku, maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku, maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani mengasihi dari sungguh. Terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di depan kita sudah tersedia roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus yang diserahkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Roti yang dipecah-pecah ini menjadi lambang bagaimana Yesus yang mencintai saudara. Dia berkenan merelakan dirinya mengalami penderitaan sampai dengan kematian.
Ingatlah penderitaan Yesus. Ingatlah betapa Dia mencintai saudara. Ingatlah bahwa seringkali diri kita adalah Yudas-Yudas yang mengkhianati Dia. Tetapi Dia berkenan, Dia rela, dan senantiasa menunjukkan cintanya untuk saudara dan saya.
Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan roti? Di belakang belum. Adakah yang belum juga? Terimalah dan makanlah. Mari kita pujikan maukah jadi roti bait yang kedua. Ku mau jadi roti yang berpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Saudara-saudara yang terkasih, anggur ini menjadi lambang akan darah Kristus yang tercurah untuk menebus dosa saudara dan saya. Ingatlah akan segala penderitaan Kristus hingga dia rela menyerahkan dirinya sampai dengan kematian di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara. Maka hiduplah sebagai seorang yang sungguh-sungguh telah diselamatkan di dalam iman saudara.
Adakah Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan anggur atau teh? Terimalah dan minumlah. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucap di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian perjamuan kudus telah selesai.
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami adalah orang-orang berdosa. Tuhan layakkan kami untuk memasuki perjamuan kudus. Dan kiranya roti dan anggur bukan hanya menjadi sekedar roti dan anggur, tetapi juga menjadi pengingat bagi kami bahwa tubuh dan darah Kristus telah diserahkan untuk menebus dosa-dosa kami. Maka mampukan kami menjalani panggilan sebagai pengikut Kristus yang setia di dalam setiap langkah hidup kami. Kami sadar bahwa kami adalah seringkali menjadi Yudas-Yudas dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau. Tetapi saat ini kami mau mengambil komitmen untuk kami belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan senantiasa mencintai kami sampai selama-lamanya. Maka saat ini waktu bagi kami menunjukkan cinta kasih yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami, untuk juga kami bagikan kepada sesama kami, juga kepada orang-orang yang menyakiti kami, walaupun itu bukan perkara yang mudah. Tuhan, tolong kami supaya kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini kami memulai masa penghayatan Trihari Suci dan heningkan hati kami untuk mengikuti setiap rangkaian acara dengan baik. Dimulai dari hari ini, besok kami akan mengadakan ibadah Jumat Agung pukul 8 pagi. Tuhan, berikan kami hati untuk mau datang beribadah dan menghayati akan segala penderitaan Kristus yang telah dinyatakan bagi kami. Berkati juga Sabtu Sunyi yang akan kami ikuti besok Sabtu jam 17 di gereja ini, juga Minggu Paskah. Baik kami yang memilih mengikuti jam 6 pagi maupun juga yang jam 4 sore. Tuhan berkati agar rangkaian ibadah ini sungguh menjadi sarana nama Tuhan dipermuliakan dan iman kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk melayani dalam segala rangkaian ibadah ini. Tuhan juga berkati setiap alur liturgi yang dipersiapkan. Tuhan berkati alat-alat yang dipakai. Tuhan berkati gereja ini menjadi tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan dan dicurahkan bagi kami dan boleh kami bagikan kepada sesama kami. Dan saat ini kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan pulang ke rumah masing-masing sertai kami, supaya kami boleh sampai di tempat kami masing-masing penuh dengan keselamatan dan sukacita. Inilah seru doa dan pertobatan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami yang kami akhiri dengan doa Bapa kami yang dilantunkan. Datanglah kerajaanmu.
Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan berikan persembahan yang telah kita siapkan sebagai rasa ucapan syukur kita telah beri kesempatan untuk mengikuti perayaan penebusan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sebagai dasar persembahan, firman Tuhan terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Persembahan yang akan kita siapkan akan dimasukkan dalam kantong yang akan diedarkan oleh majelis, atau Bapak Ibu dapat mempersembahkan melalui dengan QR code yang ada di kursi di depan Bapak Ibu. Misalnya untuk persembahan perjamuan kudus nanti bisa ditambahkan nominal angka 6 di dalam persembahan yang kita berikan. Pelengkap Kidung Jemaat 147, bait pertama akan kita nyanyikan sebelum kantong diedarkan, dan bait kedua akan kita nyanyikan setelah kantong selesai diedarkan. PKJ 147, di sini aku bawa. Nilainya Tuhan
bait kedua. Marilah persembahan kita bawa dalam doa. Pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu kembali Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat, atas kasih Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami juga diberi kesempatan, kami boleh merayakan karya penyelamatan Tuhan, karya penebusan Tuhan dalam kehidupan kami melalui ibadah Kamis Putih dan juga melalui sakramen perjamuan kudus yang boleh kami ikuti. Terima kasih ya Tuhan, semuanya ini hanya karena kasih setia-Mu. Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, pada malam hari ini kami membawa persembahan. Biarlah Tuhan terima persembahan kami, sucikan, kuduskan, sehingga persembahan kami boleh dipakai untuk karya penyelamatan Tuhan melalui kegiatan jemaat-Mu di GKJ Kota Kediri. Tuhan, Kau juga pakai kami sebagai saluran berkat-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan, apabila ada terselip dosa dalam kami mengaturkan persembahan, kiranya Tuhan juga ampuni. Doa ini hanya kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang mengundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan segala masa dan segala tempat, marilah kita membaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, dan darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, yang kedua dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Kudus dan am, Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging dan hidup yang kekal. Kita pujikan KB 210 bait 1 dan 2. Meski di orang melambung duka,
dosa berkorban bagiku. Arahkanlah hati pada kasih dan pengorbanan Kristus. Jadilah saksi bagi kebangkitan Kristus. Terpujilah Roh Kudus yang mengutus saudara melayani dengan hati. Beribadalah dalam keseharian saudara, dalam cintanya, dengan cintanya, dan demi cintanya bagi saudara dan dunia. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan kasih Bapa yang besar. Tuhan melindungi saudara dengan hadirnya Kristus dalam perjalanan hidup saudara. Dan Roh Kudus memberkati saudara dengan hati yang selalu mengasihi dan melayani lebih lagi hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin.